Mengguncang, kiper Bundesliga Daniel Klein siap bela timnas Indonesia. Saya bisa main dalam waktu dekat. Kabar gembira, Elkan Bagot pulih dari cedera. Akankah Shin Tae-yong memanggilnya untuk duel krusial lawan Australia? Begini penjelasan lebih lengkapnya. Shin Sang-gyu bongkar masalah besar saat latih timnas Indonesia. Fisik pemain jauh dari standar. Kontroversi panas dugaan pemecatan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang merugi? Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Marcelino Ferdinand masuk daftar bergengsi pemain muda Asia 2025 versi FIFA, kebanggaan Garuda Muda yang menginspirasi. Mads Hilgers jadi incaran Sevilla, tapi berikan isyarat kuat untuk tetap setia di FC Twente. Erick Thohir ungkap mimpi besar timnas Indonesia untuk konsisten di Piala Dunia dan Olimpiade. Apakah kita siap melangkah? Begini tekad hebat Erick Thohir. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mengguncang, kiper Bundesliga Daniel Klein siap bela timnas Indonesia. Saya bisa main dalam waktu dekat. Pemain muda penuh potensi Daniel Klein yang kini membela klub Bundesliga FC Augsburg membuat kejutan besar dengan mengungkapkan kesiapan untuk membela timnas Indonesia. Kiper dengan tinggi 193 cm ini yang sebelumnya menolak tawaran untuk membela Garuda kini berubah pikiran dan menyatakan kesiapan untuk segera bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Beberapa tahun lalu, Klein yang masih membela timnas Jerman U19 sempat menolak tawaran untuk memperkuat Indonesia. Saat itu ia masih berharap bisa terus dipanggil ke timnas Jerman. Aku tidak tahu untuk saat ini, aku pikir aku akan tetap di tim nasional Jerman, ujarnya saat itu sebagaimana dikutip dari @ft_idn. Namun seiring berjalannya waktu dan dengan perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong, Klein sepertinya melihat peluang baru. Kiper yang memiliki darah keturunan Jerman Bali ini mengungkapkan bahwa ia telah dihubungi oleh agen sepak bola Indonesia, Fardi Bachdim, beberapa hari lalu. Dalam wawancara yang dipublikasikan melalui akun Instagram @ahmadreza_85, Klein mengatakan, "Ya, Fardi Bachdim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional Indonesia." Klein pun mengaku siap untuk bermain dalam waktu dekat. "Tentu saja saya bisa membayangkan bermain dalam waktu dekat untuk timnas Indonesia. Menurutku ibu akan setuju," tambahnya menegaskan tekadnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Menariknya, Klein menyebut bahwa ia bisa segera datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. "Saya pikir itu mungkin. Entahlah, bisa saja tahun ini saya ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi," ungkapnya. Sebagai tambahan, Klein juga menunjukkan dukungannya terhadap Indonesia dengan menambahkan bendera Indonesia di bio Instagram miliknya, yang semakin menguatkan sinyal bahwa ia siap untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan ketinggian dan pengalaman bermain di Bundesliga, Daniel Klein bisa menjadi sosok kunci di lini pertahanan Garuda. Keputusan untuk membela Indonesia pastinya akan membawa angin segar, terutama di posisi kiper yang kini tengah membutuhkan sosok berkelas internasional. Apakah kita akan segera melihat Klein mengenakan jersey timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari kita nantikan kehadiran bintang baru ini di lapangan. Kabar gembira, Elkan Bagot pulih dari cedera. Akankah Shin Tae-yong memanggilnya untuk duel krusial lawan Australia? Begini penjelasan lebih lengkapnya.
Berita menggembirakan datang dari lini pertahanan Timnas Indonesia. Bek jangkung andalan Garuda, Elkan Bagot, telah dinyatakan pulih dari cedera yang sempat membuatnya absen dari lapangan. Pemain berusia 22 tahun ini kembali berlatih penuh bersama klubnya, Blackpool, dan kini berpeluang besar dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam laga hidup mati melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Pelatih Blackpool Steve Bruce memberikan konfirmasi bahwa Bagot telah kembali ke sesi latihan penuh. Dalam pernyataannya, Bruce menyebutkan Elkan Bagot mirip dengan C.J. Hamilton karena ia sekarang telah kembali berlatih penuh. Bahkan Bruce memberikan indikasi bahwa Bagot mungkin akan dimainkan dalam laga melawan Birmingham City untuk mendapatkan menit bermain guna mengembalikan ritme permainannya. Meski kemungkinan hanya tampil beberapa menit, ini menjadi langkah besar bagi Bagot setelah absen cukup lama. Kembalinya Bagot ke lapangan menjadi berita positif tidak hanya bagi Blackpool tetapi juga bagi Timnas Indonesia. Dikenal sebagai bek dengan postur tubuh menjulang dan kemampuan membaca permainan yang tajam, kehadiran Bagot di lini pertahanan selalu memberikan stabilitas. Untuk Blackpool, ia adalah sosok vital di tengah jadwal padat kompetisi domestik. Sementara itu di level internasional, namanya hampir selalu masuk dalam daftar pilihan Shin Tae-yong. Dengan kondisi fisiknya yang pulih, peluang Bagot untuk kembali mengenakan seragam Garuda sangat besar. Pertandingan melawan Australia dipastikan akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Socheroos dikenal sebagai tim tangguh dengan barisan pemain berkualitas tinggi, terutama dalam duel udara. Dalam situasi ini, Bagot menjadi aset berharga dengan tinggi badan 1,94 meter dan pengalamannya bermain di Inggris. Keunggulan fisiknya akan sangat penting, baik dalam bertahan menghadapi bola mati maupun saat membantu serangan. Kemampuan Bagot untuk memecah permainan lawan juga menjadi salah satu senjata utama yang dibutuhkan Shin Tae-yong untuk meredam serangan agresif Australia. Kabar ini tentunya disambut antusias oleh para supporter Garuda. Di media sosial, banyak penggemar berharap agar Bagot bisa kembali tampil dan memberikan kontribusi maksimal di laga krusial melawan Australia. Beberapa bahkan menyebut bahwa kehadiran Bagot bisa menjadi game changer yang menentukan hasil pertandingan. Dengan kondisi fisiknya yang telah pulih dan performa solid yang ditunjukkan sebelumnya, peluang Elkan Bagot untuk kembali ke skuad Garuda sangat besar. Namun keputusan akhir ada di tangan Shin Tae-yong yang tentunya akan mempertimbangkan kesiapan Bagot untuk tampil dalam laga berintensitas tinggi melawan Australia. Pertandingan ini akan menjadi salah satu yang paling dinanti oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Apakah Bagot akan menjadi tembok kokoh yang membantu Garuda menghadapi serangan Socheroos? Mari kita nantikan kabar selanjutnya. Shin Sang-gyu bongkar masalah besar saat latih Timnas Indonesia, fisik pemain jauh dari standar. Shin Sang-gyu, pelatih fisik Timnas Indonesia, baru saja mengungkapkan salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi sejak bergabung dengan tim. Menurutnya, kondisi fisik para pemain Timnas Indonesia saat ia pertama kali melatih tidak memenuhi standar yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Shin Sang-gyu mulai bergabung dengan Timnas Indonesia pada 2021 sebagai bagian dari tim pelatih Shin Tae-yong. Kehadirannya dirancang untuk mendukung pelatih kepala asal Korea Selatan itu dalam meningkatkan kualitas tim. Namun saat pertama kali bekerja, ia langsung dihadapkan pada kenyataan pahit, kebugaran fisik pemain Indonesia jauh dari kata ideal. Menurut saya, tingkat kebugaran pemain Indonesia kebanyakan sejak usia dini tidak cukup bagus untuk standar timnas, ungkap Shin Sang-gyu melalui kanal YouTube resmi Timnas Indonesia.
Shin Sang-gyu menyoroti bahwa standar fisik pemain tidak hanya ditentukan oleh lamanya waktu latihan, tetapi juga kualitas dan pola latihan yang benar. Ia menjelaskan bahwa kebiasaan buruk sejak usia dini memengaruhi kemampuan fisik pemain di level senior. Ini bukan tentang waktu karena meskipun kita telah menghabiskan waktu yang sama, maaf saya harus mengatakan ini, potensi mereka sedikit berkurang, tuturnya dengan nada jujur namun tegas. Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa masalah ini bisa diatasi. Kesulitan di awal melatih timnas Indonesia mungkin ini, tapi sekarang sudah semakin membaik. Tambah pelatih kelahiran 1 April 1984 tersebut. Saat ini, Shin Sang-gyu bersama tim pelatih lainnya terus bekerja keras untuk meningkatkan kebugaran dan performa timnas Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat tim Garuda tengah berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Upaya tersebut membuahkan hasil positif dengan penampilan para pemain yang kian membaik seiring waktu. Namun, perjalanan menuju standar kebugaran internasional masih panjang. Bagaimana menurut Anda langkah-langkah yang harus diambil agar kebugaran pemain timnas Indonesia bisa mencapai standar internasional? Apakah kebiasaan pola latihan sejak usia dini di Indonesia sudah perlu revolusi besar-besaran? Berikan komentar Anda di bawah dan mari berdiskusi. Kontroversi panas dugaan pemecatan Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang merugi? Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Menjelang pergantian tahun, isu pemecatan pelatih kepala Shin Tae-yong dari timnas Indonesia kembali memanas. Kegagalan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan di Piala AFF menjadi pemicu desakan dari sejumlah pihak yang menginginkan pelatih asal Korea Selatan itu diganti. Namun di tengah gejolak ini, perdebatan sengit antara pendukung dan penentang pemecatan Shin Tae-yong justru menjadi sorotan. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dan dirugikan jika Shin Tae-yong benar-benar hengkang? Isu ini menunjukkan betapa besar perhatian publik terhadap timnas Indonesia. Bahkan pengamat sepak bola Gusnul Yakin menilai bahwa perdebatan ini adalah wujud kecintaan masyarakat terhadap sepak bola nasional. Pro dan kontra itu bentuk kebebasan berpendapat. Namun, saya melihat perdebatan ini mulai tidak terkendali. Kedua kubu pasti mencintai timnas Indonesia, ujar Gusnul. Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mengembalikan situasi agar kondusif. Dengan jadwal padat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus tetap solid menghadapi tantangan berat ke depan. Sebagai seorang pengamat senior, Gusnul Yakin menilai keputusan untuk memecat atau mempertahankan Shin Tae-yong harus dipertimbangkan dengan matang. Posisi pelatih itu selalu penuh risiko. Ketika sukses, ia dipuji, tapi ketika gagal, ia dicerca. Yang perlu kita pikirkan adalah dampak dari keputusan ini, jelasnya. Menurut Gusnul, jika polemik ini terus berlanjut, justru negara-negara pesaing di ASEAN dan Asia yang akan diuntungkan. Keberhasilan timnas Indonesia membuat iri negara-negara ASEAN. Jika kondisi ini tak berubah, pesaing kita akan memanfaatkan situasi, ujarnya. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang untuk lolos ke turnamen bergengsi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko masih terbuka. Laga melawan Australia di kandangnya pada Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta menjadi pertandingan kunci yang membutuhkan persiapan matang dari segi strategi, fisik, dan mental. Jika mendekati pertandingan, polemik ini tidak selesai, bisa memengaruhi psikologis Shin Tae-yong. Tapi bisa juga ini menjadi pelecut baginya untuk membuktikan kualitasnya, kata Gusnul.
Dalam situasi yang penuh tekanan ini, timnas Indonesia harus tetap fokus. Dukungan kepada pelatih dan pemain menjadi kunci untuk menjaga semangat tim. Jika perdebatan ini diarahkan pada hal-hal yang konstruktif, bukan tidak mungkin Shin Tae-yong akan membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan di panggung dunia. Apakah Shin Tae-yong layak diberi kesempatan untuk melanjutkan perjuangannya bersama timnas Indonesia? Ataukah keputusan lain harus diambil demi masa depan sepak bola nasional? Berikan komentar Anda di bawah. Marcelino Ferdinand masuk daftar bergengsi pemain muda Asia 2025 versi FIFA, kebanggaan Garuda Muda yang menginspirasi. Bintang muda sepak bola Indonesia Marcelino Ferdinand kembali mencuri perhatian dunia. Dalam daftar terbaru yang dirilis oleh FIFA, nama gelandang andalan timnas Indonesia ini masuk ke dalam 6 pemain muda paling berbakat dari zona AFC tahun 2025. Prestasi ini menjadi kebanggaan besar bagi bangsa Indonesia dan bukti nyata potensi luar biasa generasi muda sepak bola tanah air. FIFA menyoroti bahwa tahun 2024 adalah momen penting bagi sepak bola di Asia dan Timur Tengah. Dengan panggung besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia, banyak pemain muda berbakat diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. FIFA bahkan menggambarkan bagaimana para pemain muda ini mampu menyihir penggemar sepak bola baik di kandang sendiri maupun di laga tandang. Di antara deretan bintang muda tersebut, Marcelino Ferdinand menjadi salah satu sorotan utama. FIFA memuji Marcelino sebagai pemain yang mampu memadukan teknik mengesankan dan kemampuan membaca permainan yang luar biasa, menjadikannya gelandang serang yang sangat efektif. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini disebut telah memukau para penonton dengan performa impresifnya di lapangan. Salah satu penampilan ikonis Marcelino yang disorot FIFA terjadi dalam laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Pada pertandingan tersebut, Marcelino mencetak 2 gol penting yang membawa kemenangan 2-0 untuk timnas Indonesia. Tidak hanya aksi di lapangan, selebrasi Marcelino juga menjadi perbincangan hangat. Setelah mencetak gol kedua, ia melakukan selebrasi yang unik dan menenangkan, duduk di atas kursi dengan bola di kakinya. Selebrasi ini dianggap sebagai simbol ketenangan dan kepercayaan diri yang tinggi dan kini telah ditiru di berbagai lapangan di seluruh Indonesia. Penampilan Marcelino membuat para penonton terpesona. Kemenangan bersejarah atas Arab Saudi itu tidak hanya mengangkat posisi Indonesia ke peringkat ketiga grup C, tetapi juga meningkatkan harapan besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tulis FIFA. Di usia yang baru 20 tahun, Marcelino telah tampil sebanyak 17 kali bersama timnas Indonesia senior sepanjang tahun 2024. Ia kini menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan dan pilar penting dalam perjuangan Garuda di kancah internasional. Marcelino berdiri sejajar dengan pemain muda berbakat lainnya dari Asia, seperti Ali Jassim Irak, Marcus Meloni Uni Emirat Arab, Sol Yang Wo Korea Selatan, Muhammad Abualnadi Yordania, dan Abbosbek Faizullah Uzbekistan. Prestasi Marcelino Ferdinand adalah bukti nyata bahwa Indonesia memiliki talenta muda yang mampu bersaing di tingkat dunia. Dengan dedikasi dan kerja keras, ia tidak hanya mengharumkan nama bangsa tetapi juga membuka jalan bagi generasi muda lainnya untuk bermimpi besar di dunia sepak bola. Apakah Marcelino akan terus bersinar dan membawa Garuda terbang lebih tinggi? Seluruh Indonesia menanti perjalanan hebatnya menuju Piala Dunia 2026. Max Hilgers jadi incaran Sevilla, tapi berikan isyarat kuat untuk tetap setia di FC Twente.
Bek andalan FC Twente, Mads Hilgers, yang memiliki darah Manado, kembali mencuri perhatian klub-klub besar Eropa. Salah satu peminat seriusnya adalah klub La Liga, Sevilla. Namun, meski rumor transfer terus menguat, Hilgers menunjukkan komitmen yang besar untuk tetap bertahan bersama The Tukkers. Penampilan solid Hilgers selama beberapa musim terakhir membuatnya menjadi target transfer banyak klub Eropa. Dengan harga pasar yang ditaksir sekitar 151 miliar berdasarkan data Transfermarkt, bek tengah berusia 24 tahun ini dianggap sebagai pilihan yang cukup terjangkau bagi klub-klub besar. Namun, Hilgers tampaknya tidak terpengaruh oleh godaan tersebut. Dalam pernyataannya, ia menegaskan fokus utamanya adalah untuk terus membela FC Twente dan membantu klub berkembang. Salah satu alasan yang membuat transfer Hilgers ke klub lain cukup sulit adalah durasi kontraknya yang masih panjang. Pemain bertinggi 186 cm ini terikat kontrak dengan FC Twente hingga Juni 2026. Dalam wawancaranya dengan Twente Insite, Hilgers menyebutkan bahwa dirinya menyadari adanya minat dari klub-klub besar, tetapi ia memilih untuk fokus pada kariernya bersama Twente. Saya tahu ada beberapa hal yang terjadi, tapi sekarang saya ingin tetap fokus pada FC Twente, ujar Hilgers tegas. Hilgers mengungkapkan bahwa dirinya sangat nyaman bermain di FC Twente. Lebih dari sekadar bermain, ia merasa memiliki peran penting sebagai panutan bagi para pemain muda di klub tersebut. Di sini saya bersenang-senang dan saya merasa berperan penting bagi pemain muda lainnya. Saya ingin membantu mereka menjadi lebih baik sebagai pesepak bola maupun sebagai pribadi, katanya. Sejak dipromosikan ke tim senior pada tahun 2020, Hilgers telah mencatatkan 117 penampilan bersama FC Twente, mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist. Dengan performa konsisten seperti ini, tidak heran jika ia menjadi salah satu aset berharga bagi klub asal Enschede tersebut. Rumor ketertarikan Sevilla dan klub-klub lainnya mungkin terus berhembus, tetapi Hilgers tampaknya memberikan sinyal kuat untuk tetap setia bersama FC Twente. Ambisinya untuk berkembang dan menjadi inspirasi bagi pemain muda di klub menunjukkan bahwa ia tidak hanya berorientasi pada karier individu, tetapi juga ingin meninggalkan warisan positif di klub yang telah membesarkan namanya. Apakah keputusan Hilgers untuk bertahan akan menjadi langkah terbaik untuk kariernya, ataukah godaan dari klub-klub besar seperti Sevilla pada akhirnya akan menggoyahkan komitmennya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Erick Thohir ungkap mimpi besar timnas Indonesia untuk konsisten di Piala Dunia dan Olimpiade. Apakah kita siap melangkah? Begini tekad hebat Erick Thohir. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan mimpi besar yang ingin dicapai oleh timnas Indonesia, konsistensi untuk lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Menurutnya, target ini adalah langkah yang harus dikejar secara bertahap dan penuh komitmen. Pertanyaannya sekarang, bisakah kita benar-benar mewujudkannya? Timnas Indonesia kini sedang menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong saat ini berada di peringkat ketiga grup C, hanya 1 poin di belakang timnas Australia yang menduduki posisi runner-up. Jika berhasil masuk ke 2 besar, Indonesia akan mencatatkan sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun perjuangan ini jelas membutuhkan konsistensi dan semangat juang yang luar biasa. Bisakah Garuda terbang lebih tinggi untuk mengejar impian besar ini? Tak hanya Piala Dunia, Indonesia hampir mencatatkan nama di Olimpiade 2024 Paris lewat timnas U23. Sayangnya, peluang tersebut pupus setelah kalah dari timnas Irak U23 di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 edisi 2024.
serta takluk dari Guinea U23 di babak playoff. Namun, harapan belum sirna. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI kini fokus mempersiapkan jalur menuju Olimpiade 2028 Los Angeles melalui ajang Piala Asia U23 edisi 2028. Waktu yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun fondasi tim yang kuat. Erick Thohir menyampaikan pandangan menarik dalam unggahan di akun Instagramnya @RichThohir pada Selasa. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya menargetkan Piala Dunia dan Olimpiade, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa konsisten lolos ke Olimpiade dan Piala Dunia. Ia juga menyoroti keberhasilan negara-negara tetangga seperti Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi yang telah membuktikan konsistensi mereka di panggung dunia. Itulah mengapa kita juga belajar dari Korea Selatan agar bisa diaplikasikan untuk Indonesia, tambahnya. Untuk mencapai mimpi besar ini, Erick Thohir menjelaskan bahwa PSSI telah melakukan sejumlah langkah konkret termasuk studi banding ke Belanda dan Jerman. Tak berhenti di situ, mereka juga berencana menjalin kerja sama dengan Federasi Sepak Bola Korea. Saya tahu itu tidak mudah, tapi saya pikir ini sesuatu yang kami bangun dari manajemen di PSSI dan juga program jangka panjang untuk akar rumput, ujarnya. Langkah-langkah seperti benchmarking ke negara-negara maju di sepak bola, termasuk pertemuan mendatang dengan Federasi Sepak Bola Korea, menjadi bagian penting dari strategi besar PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Apakah timnas Indonesia mampu konsisten lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade seperti yang diimpikan Erick Thohir? Apakah langkah-langkah PSSI sudah cukup untuk mencapainya? Berikan komentar Anda dan mari berdiskusi.